Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Atiatul Farida dengan NIM 3333220012 dari kelompok 17 shift 2. Sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan yang sudah diberikan oleh asisten, yaitu nomor 1. Mahasiswa jurusan kedokteran hewan mengumpulkan sampel berat kucing secara acak. Ukuran sampelnya adalah 30. Berat rata-rata sampel dan standar deviasinya masing-masing adalah 6,7 dan 0,89. Carilah selang kepercayaan 95% untuk berat rata-rata kucing. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menyelesaikannya dengan menggunakan software RStudio. Dari dari soal di tadi yaitu pertama masukkan sampel size-nya terlebih dahulu. Sampel size, sampel mayan, dan juga standar deviasi. Dari soal tersebut, nilai N-nya didapat yaitu 30. Jadi kita masukkan 30. Kemudian X bar-nya 6,7. Dan standar deviasinya yaitu 0,89. Nah, setelah itu kita untuk menghitung margin of error-nya, yaitu kita menggunakan rumus margin, menggunakan rumus margin. Nah, di sini nilai X-nya itu didapat dari 100, 100% dikurang nilai kepercayaannya. Nah, dari soal kan nilai kepercayaannya yaitu 90, dari soal tadi nilai kepercayaannya itu 95%. Jadi 100 dikurang 95% yaitu 5%. 5% dibagi 2 didapat 0,025. Nah, 0,975 ini didapat dari 1 dikurangi 0,025. Nah, setelah kita masukkan X-nya, selanjutnya yaitu kita menghitung lower dan upper-nya. Nah, rumusnya seperti yang sudah ada di sini. Setelah itu kita kontrol enter. Nah, maka hasil yang didapat yaitu 6,36 low X bar marginnya 6,367669 dan high X bar marginnya yaitu 7,032331. Kemudian pada soal nomor 2 diketahui jumlah mahasiswa pada kampus X secara acak sebanyak 800 orang. Di antara 800 orang tersebut terdapat 256 orang mahasiswa yang mendukung politik. Carilah selang kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya dari jumlah mahasiswa yang mendukung politik di kampus tersebut. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Di sini kan dari soal nomor 2 tersebut merupakan menggunakan satu proporsi ya. Jadi rumus yang kita gunakan itu rumus satu proporsi. Pertama yaitu sama seperti nomor 1 tadi, masukkan sample size, sample proportion. Nah, dari sampel size tersebut, nilai N-nya yaitu 800 dan nilai proporsinya itu didapat eh dari apa tuh? Dari suatu kejadian dibagi nilai kejadian dibagi nilai percobaannya, yaitu dari soal tadi kan nilai kejadiannya itu 150 150 ya. Jadi
dari soal tadi tuh, jadi nilai kejadian dibagi nilai apa tuh nilai percobaannya atau nilai sampelnya. Nah, didapat 0,32. Setelah itu kita menghitung marginnya. Sama saja nih menggunakan rumus margin, cuman di sini menggunakan eh, distribusi normal, kinorm. Ya, menggunakan kinorm. Nah, nilai X yang didapat dari 90% itu yaitu 0,95. Rumusnya dikali SKRT kali P kali bagi nilai sampelnya itu, nilai N. Nah, setelah itu kita menghitung lower dan upper bounds of confidence interval. Rumusnya seperti yang sudah ada di sini ya, seperti yang ada di modul. Nah, kemudian setelah kita masukkan semuanya, kita langsung Ctrl Enter. Nah, maka nilai yang didapat, nilai low-nya 0,2928724. Dan nilai high-nya itu 0,3471276. Selanjutnya pada soal nomor 3, mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman bawang. Mereka mengelompokkan tanaman-tanaman bawang menjadi dua kelompok. Kelompok tanaman bawang pertama diberi pupuk dan kelompok bawang kedua tidak diberi pupuk. Dari 455 tanaman bawang yang diberi pupuk, mati sebanyak 20 tanaman bawang. Sedangkan dari 490 tanaman bawang yang tidak diberi pupuk, juga mati sebanyak 35 tanaman bawang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, cari selang kepercayaannya. Langsung saja kita masukkan nomor 3. Langkah pertama, masukkan sampel size dan sampel proportionnya. Nah, dari nilai tadi kan nilai N, pada nilai N1-nya itu 455. Nah, nilai proporsinya itu dari 20 dibagi 455, yaitu 0,043956. Kemudian pada N2, yaitu 490. Nilai proporsinya yaitu dari 35 dibagi 490, itu 0,071426. Selanjutnya yaitu kita menghitung margin of error-nya. Rumusnya sama saja, margin. Nah, nilai X ini didapat dari 90% tadi. Dari apa tuh dari 100% dikurangi 90%. Kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya itu 1 dibagi hasil dari tadi, dari 10% dibagi 2. Dari 5% dibagi 2. Nah, kemudian menghitung lower dan upper-nya. Rumusnya seperti ini. Low kurang dari min, P1 dikurang P2 dikurangi margin. High kurang dari P1 kurang dari min, P1 dikurang P2 plus margin. Nah, selanjutnya kita langsung enter saja. Nah, maka hasil yang didapat yaitu nilai low-nya minus 0,05704926 dan nilai high-nya itu 0,00210406. Nah, selanjutnya kita menyelesaikannya menggunakan software Minitab.
Nah, karena kita sudah membuatnya, jadi kita buka saja. Nah, nomor satu itu pertama kita masuk ke stats, kemudian basic stat, kemudian basic stat, pilih satu one sample T. Nah, kemudian ini pilih summary data. Nah, dari nomor satu tadi, dari soal, sampel size-nya yaitu 30, sampel mean-nya 6,7, dan standar deviasinya 0,89. Kemudian kita atur option-nya. Nah, option-nya itu dia tuh menggunakan selang kepercayaan 95%. Jadi kita masukkan 95,0. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya. Sama seperti yang tadi kita selesaikan menggunakan RStudio, hasilnya 6,368 dan juga 7,032. Selanjutnya pada soal nomor 2, kita gunakan basic stat. Nomor 2 tuh kita menggunakan satu proporsi, langsung satu proporsi. Nah, summary pilih pada menu ini pilih summary data. Number of event suatu kejadiannya yaitu 256 dan eh, sampel yang diambil dari soal tersebut 800. Jadi 256 dan number of trialnya 800. Kemudian kita pilih option. Pada soal tersebut menggunakan selang kepercayaan 90%. Jadi kita menggunakan confidence levelnya 90,0. Kemudian ini proportion, udah. Kemudian pada metodenya pilih normal approximation. Dah. Kemudian kita klik OK. Klik OK. Nah, maka nilainya yaitu nilai munculnya 0,292872 dan juga 0,347128. Sama seperti yang di modul. Ya. Kemudian pada soal nomor 3 yaitu kita pilih basic stat. Nomor 3 itu kita menggunakan dua proporsi. Kemudian summary data. Nah, masukkan sampel satu kejadiannya 20 dan sampelnya 465. Pada sampel kedua, kejadiannya 35 dan percobaannya 490. Kemudian pilih option. Optionnya yaitu kita menggunakan 95% seperti yang dari soal. Kemudian ini pilih different. Tidak sama dengan hipotesis difference. Kemudian ini estimate. Kemudian kita klik OK. Klik OK. Nah, maka akan muncul nilainya ini. Sama seperti yang sudah kita kerjakan di studio tadi ya. Jadi 0,05704649 dan high-nya 0,02104. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.